Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sekte Jabariyah dan Qadariyah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Solihah selaku moderator, Sofisania Munazilah selaku pemateri pertama serta notulen, Sofwatul Hasna selaku pemateri kedua, serta Hasna Nur Bashri selaku pemateri ketiga. Kepada para pemateri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufisania Munazila dan saya akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya aliran Jabariyah dan Qadariyah serta pengertian dari aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama yaitu sejarah munculnya aliran Jabariyah dan Qadariyah. Firqah Jabariyah timbul bersamaan dengan munculnya Firqah Qadariyah, dan tempat timbulnya itu juga berdekatan, di mana Firqah Qadariyah timbul di Irak, sedangkan Firqah Jabariyah itu timbul di Khurasan, Persia. Orang-orang Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu tidak mempunyai daya ikhtiar. Hal ini berkebalikan dari paham Qadariyah, yang mana semua gerak manusia itu dipaksa dengan adanya kehendak oleh Allah SWT. Jabariyah berpendapat bahwa hanya Allah SWT yang menentukan dan memutuskan segala amal perbuatan manusia. Dan pembalasan surga dan neraka itu bukan sebagai ganjaran atas kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan balasan kejahatan yang dilarangnya, tetapi surga dan neraka itu semata-mata sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kodrat dan iradatnya. Pemikiran paham Qadariyah muncul pada tahun 70 Hijriah atau sekitar 689 Masehi yang dipimpin oleh Ma'badal Junahi al-Basri dan Ja'ad bin Dirham pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Ma'badal Junhi dan beberapa pengikutnya ditangkap dan dia sendiri dihukum bunuh di Damaskus pada tahun 80 Hijriah. Setelah peristiwa ini, pengaruh paham Qadariyah semakin surut, akan tetapi muncul Firqah Mu'tazilah yang dapat diartikan sebagai penjelmaan kembali paham-paham dari Firqah Qadariyah. Yang kedua yaitu pengertian Jabariyah dan Qadariyah. Dari segi bahasa, Jabariyah berarti memaksa, terpaksa, atau dipaksa. Menurut istilah, Jabariyah adalah suatu paham yang menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Sedangkan pengertian Qadariyah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, Qadara, yang artinya kemampuan atau kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Artinya bahwa setiap manusia adalah pencipta bagi segala perbuatannya, tanpa ada campur tangan dari Tuhan. Ia dapat berbuat atau meninggalkan sesuatu hendaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya tentang pemimpin dan doktrin aliran Qadariyah Jabariyah. Al-Syarastani membagi Jabariyah ke dalam dua kelompok, yaitu Jabariyah ekstrim tidak memperkenankan perbuatan apapun kepada manusia, tak terkecuali kekuasaan untuk berbuat. Jabariyah moderat yang mengakui bahwa manusia memiliki kekuasaan, tetapi mempertahankan bahwa ini merupakan sebuah kekuasaan yang tidak efektif. Pembuka Jabariyah ekstrim yang pertama yaitu Jahm bin Safwan. Paham Jabariyah yang dibawa oleh Jahm bin Safwan dengan nama Jahmiyah. Berikut beberapa pendapat Jahm yang berkaitan dengan teologi. Adalah haram hukumnya menerapkan suatu sifat kepada Allah yang juga dapat diterapkan kepada makhluknya. Ia mengakui ilmu Allah bukan sifat zatnya. Manusia sama sekali tidak memiliki kekuatan atas apapun. Tidak pula bisa dikatakan manusia memiliki daya untuk berbuat. Manusia dalam segala perbuatannya ditentukan oleh Allah secara mutlak. Yang terakhir, surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Jika seorang manusia memiliki pengetahuan atau mengenal Tuhan, tetapi menolaknya secara lahiriah, penolakan ini tidak membuatnya menjadi kafir, karena hal ini tidak menghilangkan pengetahuannya, sehingga dia masih tetap menjadi mukmin. Yang kedua, Ja'ad bin Dirham.
Doktrin pokok jad secara umum sama dengan jahm, sebagaimana penjelasan Al-Ghurabi yang dikutip Rosihon Anwar dan Abdul Razak menjelaskan sebagai berikut. Al-Quran itu adalah makhluk, oleh karena itu dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat dilibatkan kepada Allah. Tidak dapat disifatkan kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Selanjutnya yaitu pembuka Jabariyah moderat. Yang pertama, An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husaniyah. Di antara pendapatnya adalah Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang disebut kasab dalam teori Al-Asy'ari, dan demikian manusia dalam pandangan An-Najjar tidak lagi seperti wayang yang gerakannya tergantung pada dalang. Sebab tenaga yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau makrifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Yang kedua, Ad-Dirar. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan An-Najjar, yakni manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Secara tegas, Dirar mengatakan bahwa satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya, perbuatan manusia tidak hanya berperan dalam mewujudkan perbuatannya. Mengenai ruyah Tuhan di akhirat, Dirar mengatakan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat melalui indera keenam. Ia juga berpendapat bahwa hujah yang dapat diterima setelah Nabi adalah ijtihad. Doktrin Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan pendapat Gailan yang dikutipnya dari pendapat Ghurabi tentang doktrin Qadariyah, bahwa manusia berkuasa atas segala perbuatan-perbuatannya. An-Nazam mengemukakan bahwa manusia hidup mempunyai daya. Segala hidup manusia mempunyai daya. Ia berkuasa atas segala perbuatannya. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan oleh kehendaknya, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuat. Materi selanjutnya yaitu ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Paham-paham yang diajukan oleh kelompok Jabariyah dan Qadariyah ini bukan hanya berdasarkan rasionalitas pemikiran saja, akan tetapi ada nas-nas Al-Quran yang dijadikan sebagai penopang akan pendapatnya. Berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai dalil. Ayat-ayat Al-Quran yang dapat membawa timbulnya paham Jabariyah adalah diantaranya ada Quran Surat Al-An'am ayat 11, Quran Surat As-Saffat ayat 96, Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Ayat-ayat tersebut terkesan membawa seseorang pada alam pikiran Jabariyah. Mungkin inilah alasan yang menyebabkan pola pikir Jabariyah masih tetap ada di kalangan umat Islam. Hingga kini walaupun anjurannya telah tiada. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan kelompok Qadariyah sebagai pijakan adalah diantaranya ada Quran Surat Al-Kahf
Al-Kahfi ayat 29. Terlihat jelas dalam ayat ini menurut mereka bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada sekalian manusia untuk menentukan apakah ia mau beriman atau malah sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa manusialah yang menentukan arah hidupnya sendiri, bukan Tuhan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa memandang manusia berada dalam posisi yang sangat lemah. Perbuatan-perbuatan manusia adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dilalui oleh manusia tanpa diperlukan mereka memainkan peran. Diakui secara tegas bahwa perbuatan manusia merupakan ciptaan Tuhan dan ia hanya tempat berlakunya perbuatan dan ciptaannya. Sedangkan dalam paham Qadariyah ini, keyakinan penganutnya adalah bahwa perbuatan manusia merupakan ciptaan dan pilihannya secara penuh, bukan ciptaan atau pilihan Allah. Dan dapat disimpulkan bahwa perbedaan keduanya itu, Jabariyah memandang manusia tidak merdeka dan mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Sedangkan Qadariyah itu memandang manusia pada posisi merdeka dalam menentukan tingkah laku dan kehendaknya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi Jabariyah merupakan paham yang mengatakan bahwa semua yang dikerjakan manusia, baik itu berorientasi kepada kebaikan maupun kepada keburukan, itu diterima dari Allah. Jadi semuanya itu berasal dari Allah. Sedangkan Qadariyah itu sebaliknya. Jadi semua yang dilakukan manusia itu atas kehendak manusia itu sendiri. Tuhan gak ada sangkut pautnya sama sekali. Jabariyah dan Qadariyah ini juga gak hanya memperkuat pemahaman mereka berdasar pada akal, namun juga pada dalil-dalil nas Al-Quran. Sehingga mereka itu gak bisa langsung disalahkan sebagai aliran yang menyimpang dari Islam. Inti dari perbedaan antara Jabariyah dan Qadariyah itu terletak pada kekuasaan manusia dalam melaksanakan sesuatu. Jadi Jabariyah itu menganggap manusia itu tidak merdeka dan melaksanakan sesuatu itu dengan terpaksa, sedangkan Qadariyah itu menganggap manusia itu pada posisi merdeka dan bisa menentukan semua tingkah laku dan kehendaknya masing-masing. Aliran Jabariyah dan Qadariyah ini mempunyai dampak positif dan negatifnya masing-masing. Di satu sisi, aliran Jabariyah ini membuat manusia jadi pasif. Namun di sisi lain, membuat manusia itu memiliki sifat tawakal yang tinggi. Sedangkan paham Qadariyah akan membuat manusia itu menjadi aktif, namun menjerumuskan manusia kepada sifat kesombongan. Pada intinya, kedua aliran ini tuh gak bisa disalahkan karena mereka memiliki dalil yang sama-sama kuat. Dan pada hakikatnya manusia ini diberi akal dan pikiran itu untuk bisa memilih perbuatan yang baik dan yang buruk yang bisa mereka lakukan. Dan Allah yang akan menentukan hasilnya. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab yang akan dilanjutkan di Google Classroom atau WA Group. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang turut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.